Dan makhluk-makhluk halus di pasar tersebut juga wujudnya bentuknya aneh-aneh tuh guys. Ada juga tuh yang lebih serem. Gigi taringnya itu gede banget. Pas lagi si Paris ini lari-lari nyari tenda, si Paris ini sempat tuh ngelirik barang-barang dagangan yang ada di pasar tersebut guys. Dan barang-barang dagangannya itu aneh-aneh ya. Ada yang ngejual. Halo sekalian, welcome back to Oscar Story. Di Oscar bagian 5 kali ini ada sebuah cerita nih guys, dari sebuah pasar goib tak kasat mata yang ada di Gunung Lawu. Dan banyak kejadian-kejadian mistis di sana. Itu di dekat area pasar setannya guys, yang menimpa para pendaki gunungnya. Gunung Lawu ini terletak di antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur, yang memiliki ketinggian 3256 mdpl. Keberadaan pasar setan tersebut itu sering tuh dikaitkan dengan teori metafisika yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Menurut para ahli metafisika, ada banyak makhluk dari dimensi lain itu mengisi kehidupan dunia ini guys. Dan salah satunya itu ada di Gunung Lawu. Keberadaan pasar gaib tersebut itu digambarkan wujudnya itu seperti bebatuan guys di sana. Dan aktivitas di pasar gaib tersebut itu hanya terjadi di malam hari, khususnya itu di malam Jumat. Diketahui posisi pasar setan tersebut itu berada di sekitaran jalur pendakian Gunung Lawu dari Candi Ceto. Di jalur ini memang terkenal cukup menukik tuh dan sulit dilalui, karena di sana itu selalu diselimuti oleh kabut. Terkadang para pendaki dan masyarakat setempat itu bisa ngerasain tuh guys, bagaimana para makhluk halus di sana saling berinteraksi di pasar setan itu. Walaupun pasar setan ini tak kasat mata gitu kan, tetapi mereka bisa tuh, para pendaki dan masyarakat itu bisa ngedengerin tuh suara keramaiannya di pasar tersebut. Dan konon siapa saja ngedenger suara keramaian tersebut, maka para pendaki ini dianjurkan ngebuang benda apa saja guys yang dibawanya. Itu seperti layaknya itu bertransaksi jual beli di sebuah pasar. Dan di episode kali ini gue akan membahas sebuah cerita dari seorang pendaki yang tersesat dan masuk ke pasar gaib tersebut guys. Jadi seorang pendaki ini itu udah merasakan hal gaib tuh dari sejak awal dia masuk ke pos pertama. Dan ketika dia masuk ke pos 4, ketika dia keluar dari tenda perkemahan di malam hari, dia itu langsung tuh berada di tengah-tengah pasar gaib tersebut guys. Sebelum kita masuk ke ceritanya, seperti biasa kalian like dan subscribe dulu guys di video ini guys. Dan jangan lupa juga tuh, kalian klik tuh logo lonceng notifikasinya, supaya setiap ada video baru, kalian tidak ketinggalan guys. Kalau kalian sudah like dan subscribe, langsung aja guys kita masuk ke ceritanya guys. Bersama gue Dharma Nazgul, simak dan tonton video ini sampai habis. Pendaki gunung yang mengalami kejadian horor ini bernama Paris, yang berasal dari Tangerang guys. Si Paris ini emang udah hobi nanjak gunung tuh dari dulu. Dan yang membuat si Paris ini tertarik buat nanjak Gunung Lawu, karena Gunung Lawu ini dikenal sebagai gunung purba. Langsung dah tuh si Paris ini ngajak dan janjian sama teman-teman satu grupnya. Grupnya ini grup yang biasa dia nanjak gunung sebelumnya. Isinya itu sekitar 5 orangan. Dan teman-teman satu grupnya itu pun setuju kalau gunung berikutnya yang akan mereka tanjak itu Gunung Lawu aja. Karena mereka belum ada yang pernah kesana juga nih ke Gunung Lawu. Ya udah dah tuh, mereka langsung nentuin tanggal pendakian ke Gunung Lawu tersebut guys. Pas udah di tanggal pendakian, mereka langsung menuju Jawa Tengah untuk mendaki Gunung Lawu. Dan mereka nyampe sana itu sekitar jam 9 pagian. Itu udah turun dari kereta dan transportasi dan udah berada di area Gunung Lawu. Ya udah dah tuh, mereka itu langsung bersiap-siap untuk menuju puncak Gunung Lawu guys. Di awal pendakian pos pertama, si Paris ini kayak ngedenger suara gong gitu dipukul. Pong! Bergema gitu suara gongnya. Terus si Paris bilang ke temennya, ada yang bawa gong juga nih di gunung. Terus temennya ngejawab bilang, gong apaan? Emang dikira ke gunung mau pertunjukan? Gong show gitu. Si Paris bilang lagi, lah emang lu kagak denger tadi suara gong? Terus temennya ngejawab lagi, mana suara gong? Salah denger kali lu, dari tadi gua ngedenger suara gong. Si Paris disitu langsung berpikiran tuh guys, wah ini ada lagi nih kejadian aneh yang gua rasain ketika nanjak gunung. Karena si Paris ini memang udah sering tuh nanjak gunung sejak lama. Jadi dia udah banyak tuh pengalaman-pengalaman aneh
ketika dia nanjak gunung sebelum-sebelumnya guys. Karena si Paris di sini sudah paham juga gitu kan aturannya. Kalau lagi nanjak gunung, ketika ada hal aneh, jangan bercerita dulu ke teman satu grupnya sampai mereka itu benar-benar meninggalkan gunung ataupun sudah pulang ke rumah guys. Jadi si Paris ini nggak mau membuat takut siapapun dan nggak cerita dulu nih. Terus si Paris bilang lagi ke temannya, "Oh lu tadi kagak denger? Lagi bercanda aja sini gua. Lagi ngantuk nih gua, biar nggak ngantuk. Bercandalah dikit lah. Woi, bercandalah. Sepi bae nih." Padahal dalam hati, si Paris ini benar-benar ngedenger suara gong tuh guys, yang dipukul sekali. Dan bunyi gongnya itu bergema guys, jelas banget tuh bunyinya. Dan suara gongnya itu seperti gong-gong di pembukaan acara-acara adat Jawa gitu. Ya udah dah tuh, mereka lanjut lagi menuju ke pos 2. Dan semuanya berjalan lancar, nggak ada kendala apapun ataupun mengalami kejadian hal aneh seperti yang tadi itu guys. Namun ketika mereka sudah tiba di pos 3, si Paris ini kembali mengalami kejadian horor tuh guys. Kali ini dia ngeliat sosok cewek yang lagi berdiri, tapi diem aja, terus ngeliatin langit aja. Cewek berdiri diem aja tapi ngeliatin langit aja. Dan kalau dilihat di sekitaran cewek tersebut, itu nggak ada temannya guys, ataupun grup pendakinya. Terus si Paris langsung berpikiran dong ya, masa kalau si cewek ini pendaki lainnya gitu kan, tapi kok dia cuma sendirian. Udah itu cewek lagi kan sendirian. Dan ketika si Paris ini merhatiin ekspresi teman-teman satu grupnya, teman-temannya ini kok nggak ada yang ngebahas tuh cewek. Berarti mereka teman-temannya ini nggak ada yang ngeliat tuh si cewek tersebut. Cuma si Paris doang nih yang bisa ngeliat si cewek tersebut. Ya udah dah tuh, si Paris kembali nggak mau ngebahas dan bercerita dulu sampai mereka ini benar-benar pulang dari gunung tersebut. Ya udah dah tuh, mereka lanjut lagi tuh mendaki gunung tersebut. Dan ketika mereka sudah sampai di pos 4, ini si Paris ngeliat lagi tuh si cewek yang tadi dia lihat di pos 3. Terus dalam hati si Paris bilang, "Aduh, kenapa nih cewek ngikut lagi? Buset dah. Perasaan tadi dia udah kelihatan di Candi Ketek, tapi kok dia ngikut lagi? Buset dah. Ya udahlah, yang penting teman-teman gua nggak ada yang lihat juga nih. Bahaya." Pokoknya semenjak si Paris ini ngedenger suara gong yang di awal itu, Paris ini selalu ngeliat yang aneh-aneh tuh guys. Tapi dia nggak pernah cerita ke teman-temannya. Selain ngeliat sosok yang cewek tadi itu, si Paris ini juga ngeliat sosok pria berbadan besar tuh, gede banget badannya, tinggi besar. Itu sedang membawa palu ya, palunya juga gede banget tuh, besar banget. Itu sedang menuju ke suatu tempat tuh guys. Jadi suara gong ini itu semacam kayak suara panggilan para makhluk-makhluk halus di sana tuh guys. Mereka itu kayak semacam dipanggil pakai suara gong ya, untuk berkumpul di suatu tempat guys. Pas masuk jam 7 malam, grup pendaki si Paris ini memutuskan untuk menginap di jalur pendakian Gunung Lau. Tepatnya itu di bawah plat pasar Dieng. Ya udah dah tuh, mereka ngedirin tenda untuk menginap. Dan disinilah si Paris ini mengalami puncak kejadian horor tuh guys. Saat waktu masuk di sepertiga malam, si Paris ini ngedenger suara alunan musik Jawa tuh guys. Suaranya itu seperti alat-alat musik gamelan Jawa yang sedang dimainkan. Si Paris diam aja tuh, ketakutan. Terus si Paris ngeliat teman-temannya udah pada tidur tuh. Dalam hati si Paris bilang, "Nggak ada yang denger lagi apa nih suara? Berisik banget gini. Kok pada bisa tidur nyenyak nih, berisik gini?" Karena si Paris ini sangat penasaran sama suara gaduhan di luar tenda. Paris ini ngeberanin diri tuh keluar dari tenda untuk ngecek nih, suara berisik apa sih yang di luar tenda. Begitu si Paris ini keluar dari tenda, dia dibuat sangat tercengang guys. Ketika melihat kondisi di luar tenda, itu udah siang hari tuh. Padahal pas di dalam tenda itu masih malam. Tapi pas sudah keluar dari tenda, itu udah siang aja nih. Di situ si Paris udah ketakutan banget tuh, terus panik banget, terus mau balik badan ke arah tenda buat masuk ke tenda lagi. Tapi pas si Paris ini balik badan ke arah tenda, di situ tenda pendaki Paris itu udah hilang semua tuh guys. Bukannya ngeliat tendanya, si Paris ini malah ngeliat pasar-pasar tuh yang lagi ramai banget, keramaian ya. Dan pasarnya itu kondisinya itu seperti pasar tradisional. Di situ Paris langsung disamperin tuh sama salah satu makhluk halus yang ada di sana guys.
Wujudnya makhluk yang nyamperin si Paris ini, wujudnya itu Mbombo guys. Terus si Mbombo ini bilang ke Paris, nanya, kenapa kamu bisa di sini? Ini bukan dunia kamu. Bagaimana cara kamu bisa ke sini? Terus si Paris panik tuh, diem aja nggak ngejawab, ketakutan juga. Panik banget si Paris, terus lari si Paris nyariin tenda yang dimana tempat manusianya itu berasal guys. Pas lagi si Paris ini lari-lari nyari tenda, si Paris ini sempat tuh ngelirik barang-barang dagangan yang ada di pasar tersebut guys. Dan barang-barang dagangannya itu aneh-aneh ya. Ada yang ngejual usus, ada jeroan di situ, ada juga tuh benda-benda antik seperti pedang-pedang jadul itu dijualin juga di situ. Dan makhluk-makhluk halus di pasar tersebut juga wujudnya bentuknya aneh-aneh tuh guys. Ada yang badannya gede gitu kan, raksasa, warnanya hijau, itu lagi megang alat pemukul. Ada juga tuh yang lebih serem, gigi taringnya itu gede banget ya. Saking gedenya, gigi taringnya itu keluar ke arah tubuh bawahnya. Itu kalau dilihat-lihat itu seperti gading gajah. Bahkan ada salah satu makhluk gaib di sana, itu neriakin si Paris tuh, jangan lari, tinggal aja di sini. Makin panik tuh si Paris tuh. Takutnya si Paris ini nggak bisa pulang beneran ke dunia manusianya. Makin kencang juga tuh larinya si Paris, lari terus sambil dia tuh ngeliat-liat ke samping, nyariin tendanya. Mana nih tenda gua? Pas ketika lihat-lihat ke samping, dia ngeliat tuh sosok cewek yang di awal itu, yang pertama kali Paris lihat ketika awal pendakian tuh guys. Dan ketika si Paris ini ngeliat si cewek ini kayak nunjukin sebuah arah. Itu ngasih kode pakai telunjuknya, kayak nunjukin sebuah arah. Langsung aja tuh guys, otomatis si Paris nengok tuh ke arah yang tunjukin si cewek. Dan benar aja tuh guys, di situ kelihatan tendanya si Paris. Tapi lumayan jauh tuh jaraknya, jauh juga ya, lumayan jauh banget lah pokoknya. Langsung si Paris nggak mikir panjang lagi guys, langsung gaspol, lari sekencengnya, lari tuh Paris tuh, kebirit-birit lari yang kenceng banget dah. Dalam hati si Paris, bodoh amat lah, mau capek, yang penting nyampe dulu gua ke tenda nih. Begitu udah sampai di tenda, Paris langsung tuh buru-buru buat masuk ke tenda. Dan bener aja guys, ketika udah masuk ke tenda, itu kondisi di luar itu langsung gelap malam lagi guys. Dan yang tadinya itu suara di luar tenda itu, ketika Paris belum masuk tenda, itu suaranya seperti keramaian pasar ya. Tetapi udah masuk tenda, suaranya langsung berubah total tuh, menjadi suara jangkrik di malam hari. Dan masih dalam kondisi yang ngos-ngosan habis berlari, si Paris itu bener-bener tuh mastiin ngecek-ngecek, ini gue bener-bener udah balik belum ke dunia manusia gue. Sudah ngecek-ngecek temennya juga, masih ada tuh, dan nyata teman-temannya lagi pada tidur. Si Paris ini mastiin lagi dong ya, coba bangunin salah satu temen nih. Pas dibangunin salah satu temennya terus bangun tuh dalam kondisi yang ngantuk. Nah apa dah lu Riz, malam-malam gini ganggu aja lu. Terus lu kenapa lu? Keringetan gitu ngos-ngosan, abis ngigo lu ya? Ngedenger temennya itu ngomong dan ngerespon si Paris. Dan ketika badan temennya itu disentuh sama si Paris, dipegang, itu bener-bener nyata. Di situ Paris langsung bersyukur banget tuh guys, bisa balik lagi ke dunia manusianya guys. Gimana guys, menurut kalian tentang pasar goib yang ada di area Gunung Lawu ini? Kalau kalian punya pendapat ataupun cerita kejadian horor lainnya, kalian komentar di bawah guys. Cukup sekian cerita di video kali ini guys. Untuk cerita horor berikutnya, kalian tungguin aja uploadan video selanjutnya guys. Kalian pastiin aja dah tuh, udah subscribe dan klik juga logo lonceng notifikasinya guys. Oke sekalian, sampai jumpa di video berikutnya.